Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Di siang hari ini, hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 14 Januari, walaupun toh dalam keadaan hujan, jamaah Jepara masih bisa ubudiyah di Suro Jepara untuk melanjutkan pembangunan dalam proses pembangunan Suro. Dalam kesempatan ini kami semua jamaah juga akan menguraikan tentang metode ilmiah Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah, akan menjelaskan tentang ada utusan di setiap zaman. Betul ya? Ya, betul. Jadi utusan di setiap zaman itu ada, karena utusan itu adalah khalifah Allah. Nah, saya jelaskan tentang utusan. Utusan itu secara umum dianggap itu adalah menempati pada seorang nabi ya. Tapi di zaman akhir ini nabi sudah tertutup, artinya tidak ada nabi lagi. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad yang menutup, yaitu nabi kenabian, aslinya tidak ada nabi-nabi lagi. Perlu diketahui dan difahami, nabi dan rasul itu beda, walaupun toh manusianya itu kelihatan sama. Nabi adalah manusianya, sedangkan Rasulullah adalah nurnya Allah atau pangkatnya, jabatannya, nurnya Allah. Nurnya Allah selalu ada di dunia ini selagi dunia ini masih wujud. Masih ada. Nurnya Allah selalu ada, karena Allah ada Al-Hayyul Qayyum, Maha Hidup. Pasti nurnya itu selalu ada di setiap zaman. Kalau zaman Nabi Rasulullah itu menempati pada seorang manusia, yaitu nabi. Di zaman akhir yang tidak ada nabi, rasul tetap ada. Tapi berbeda zaman, maka akan berbeda namanya pula. Yaitu zaman akhir setelah kenabian namanya tidak rasul, tapi namanya adalah mursyid, yang isinya adalah sama-sama nurnya Allah. Mursyid juga tidak manusia, Rasulullah juga tidak manusia. Mursyid adalah menempati pada seorang wali yang dipilih Allah sebagai khalifahnya Nabiullah, khalifahnya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah menempati pada seorang nabi, kalau mursyid menempati pada seorang wali. Nabi manusianya, wali adalah manusianya juga. Rasulullah itu nurnya Allah, begitu juga mursyid adalah nurnya Allah. Ini yang sangat sulit, sangat jarang sekali yang bisa menjelaskan atau menerima bagi orang-orang awam. Perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau menurut tauhid itu beda lagi ya. Nabi adalah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul adalah yang diberi wahyu untuk umum, untuk menyampaikan tabligh ke umat. Jadi dalam bidang tentang ilmu hakikat, Nabi adalah manusianya, Rasulullah adalah nurnya. Begitu juga wali mursyid, wali adalah manusianya, mursyid adalah nurnya. Saya beri penjelasan yang paling mudah untuk difahami. Antaranya presiden dan manusianya. Presiden
itu adalah jabatan. Ketika jabatan itu menempati pada seorang manusia, maka presiden itu bisa dilihat. Ya. Ketika manusianya yang ditempati itu dilengserkan atau habis jabatan atau meninggal, maka yang namanya presiden itu akan menempati pada seorang manusia lagi yang dipilih oleh rakyat. Sekarang Bapak Presiden Prabowo, presidennya yaitu, Prabowo-nya yaitu, harus bisa membedakan. Presiden adalah jabatannya, yang itu tidak manusia, tidak akan mati. Yang manusia adalah seorang yang ditempati oleh jabatan itu, seperti Pak Soekarno, Pak Soeharto. Itu manusianya. Itu akan lebih mudah untuk difahami oleh umat zaman akhir ini. Artinya apa? Di setiap zaman itu pasti ada utusan Allah. Utusan Allah itu saya ibaratkan adalah sebagai alat untuk penghubung. Semua manusia tidak akan bisa mengenal Allah tanpa lewat utusannya itu. Utusan Allah saya ibaratkan adalah satelit. Satelit alat penghubung pada tempat yang tidak terjangkau manualnya manusia. Akan bisa terjangkau kalau lewat itu. Itulah. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri menghubungi manusia juga lewat utusan. Begitu juga manusia akan mengenal Allah harus lewat utusannya itu. Itu adalah penjelasan yang sangat ilmiah, yang sangat nalar sekali. Maka ada kata mutiara, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Agama itu sangat ilmiah dan sangat bisa dibuktikan, sangat logis, sangat masuk nalar. Inilah. Jadi saya juga heran kalau tidak mengakui tidak ada utusan. Utusan adalah khalifah Allah, itulah mursyid. Mursyid adalah wakilnya Rasulullah, wakilnya Allah. Karena sama-sama kategori Nabi adalah manusia laki-laki, mursyid harus manusia laki-laki. Tidak ada mursyid itu perempuan. Karena mewarisi sebagai ulama waris. Al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya saya gembar-gemburkan berseluruh umat, kalau kamu belum menemukan mursyid, sang pembimbing rohani, maka pasti kamu belum bisa kenal dengan Tuhan. Untuk bisa kenal Tuhan pasti harus lewat mursyid. Walaupun toh itu orangnya sudah ngalim, pinter baca kitab, pinter pidato, tapi belum punya guru rohani, belum punya bu mursyid, pasti belum bisa mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa pakai akal, pakai baca membaca kitab, pakai pemahaman akal, tidak bisa. Untuk mengenal Tuhan adalah pakai rohani yang ditanami nur ilahiyah oleh guru wali yang mursyidah ketika dibaiat dan dia telah bersungguh-sungguh menempuh jalan itu. Itulah jalannya para nabi dan para rasul. Itulah. Pertanyaan ada? Ya, sedikit bertanya Ji. Ya, monggo. Ada. Kalau tadi dikatakan dan diterangkan bahwa rasul atau utusan Allah itu ada di setiap zaman. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan seorang yang disebut rasul pada akhir zaman tanpa kita tahu jalan dan caranya. Monggo Ji. Memang kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari guru mursyid. Ya memang guru mursyid itu juga punya guru. Artinya secara zahiriyah juga ada silsilah yang nyambung ke Rasulullah. Secara rohaniyahnya itu sama dengan rohaniyahnya Rasulullah. Jadi begitu, rohaniyahnya sama dengan rohaniyahnya Rasulullah. Mursyid sedunia hanya ada satu yang asli, satu, nurnya Allah. Itu karena nurnya Allah adalah satu. Nurnya Allah adalah satu, maka mursyid yang asli memang satu itu. Walaupun toh
Nah, secara manusianya kamu pandang mursyid itu banyak, itu yang artinya yang KW, yang tidak asli, walaupun toh itu bisa digondeli, bisa diikuti, itu memang banyak. Tapi yang asli memang satu. Yang KW banyak karena nurnya Allah itu yang kedua memang satu, tidak banyak, menempati pada manusia yang satu. Dan itu kita bisa mencari, walaupun toh yang KW yang tidak nomor satu itu banyak, karena nurnya itu yang KW itu pantulan dari nurnya yang asli. Satu contoh, nurnya matahari itu satu, itu yang asli bisa dirasakan panas. Tapi bulan juga punya nur, bintang-bintang yang banyak sekali, ribuan bahkan jutaan, itu juga punya nur. Tapi nurnya bulan dan nurnya bintang adalah pantulan dari nur yang asli, yaitu nurnya matahari. Begitu juga mursyid yang asli dari thariqah ruh, itulah yang satu yang menjadi utusan. Yang KW yang tidak asli itu banyak, walaupun itu bisa diikuti, tapi nurnya itu pantulan dari yang asli. Itu secara ilmiah begitu. Walaupun toh thariqah juga banyak, ratusan thariqah, tapi yang bisa menghantarkan mengenal Tuhan itu jalannya itu hanya satu, karena mengerucut. Yang level umum itu banyak, yang level khusus itu hanya satu. Itu sangat-sangat sulit untuk menempuh itu, kecuali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh jalan itu. Karena kita harus berabdi-abdi, ya kita harus berhijrah dengan total. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia total jiwa, raga dan harta diserahkan pada Rasulullah. Yang itu para sahabat lain belum bisa menandingi itu, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diwarisi kerohanian oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis, ma asaballahu fi sadri illa wasabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidaklah Allah Ta'ala itulah mencurahkan ke isi dadaku, kecuali aku curahkan ke isi ke dadanya Abu Bakar. Artinya seluruh rohaniyahnya Rasulullah Muhammad diwariskan Sayyidina Abu Bakar. Itu hanya satu jalur. Kemudian Sayyid Salman Al-Farisi, kemudian Sayyid Muhammad bin Qasim, kemudian Sayyid Ja'far, Sayyid terus-terusnya. Itu hanya jalur satu. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Tiap zaman itu ada utusan yang namanya mursyid, yang membawa nurnya Allah. Itu sekaligus seperti ada di hadis qudsi, ya, hadis Rasul, ya, bahwa Allah Ta'ala akan mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun ada orang yang memperbarui agama dan agama. Sing agama itu sudah rusak dalam segi hakikatnya. Itulah utusan Allah. Mursyid, sekali lagi, mursyid itu adalah utusan Allah. Ya. Ada tambahan? Ya, sedikit tambahan. Di samping saya ingin sedikit juga menyimpulkan. Sahabat, pada kesempatan ini perbincangannya adalah tentang adanya utusan di setiap zaman. Kemudian pertanyaan saya tadi adalah bagaimana menemukan utusan itu agar kita paham bahwa dia adalah seorang utusan yang memang dikirim Allah untuk kita berabdi dan berbakti. Tentunya paling mudah adalah melalui jalan kita untuk pergi ke majelis dzikir tarekat yang ada. Itu jalan paling mudah, sehingga kita akan bisa dipertemukan dengan
sang guru pembimbing rohani itu. Untuk itu saudara, jika kalian ingin menemukan guru sejati, guru rohani, sang mursyid sejati, silahkan mulailah dengan belajar untuk masuk dalam majelis zikir tarekat yang ada di sekitar kalian, sehingga selanjutnya akan dipertemukan langsung dan secara bertahap kepada guru-guru rohani pembimbing diri kita masing-masing. Yang kedua, mengapa dikatakan bahwa Rasul atau utusan Allah itu ada di setiap zaman? Perlu kita pahami dan mungkin semua manusia pun paham. Alasan penciptaan alam semesta ini adalah karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpanya saya yakin dunia ini sudah berakhir sejak berakhirnya dan wafatnya jasad Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya kita yang di akhir zaman tetap dapat mengikuti, menikmati, dan terus melestarikan alam ini. Artinya apa? Inilah yang kita katakan, kita sebut bahwa Rasulullah itu abadi, tidak akan mati, dan ada pada setiap zaman sampai akhir nanti. Terima kasih, semoga ini bisa dipahami dan menjadi bermanfaat, ada barokahnya untuk semuanya. Salam kami dari Al-Mahdiyah Nusantara, dan untuk para sahabat yang ingin menjolok karunia Tuhan bisa menghubungi majelis kami di berbagai kota yang ada atau menghubungi WA kami di 085 142 632 170. Saya ulangi, di 085 142 632 170. Silahkan untuk kalian yang berminat agar semuanya bisa mendapatkan pencerahan sebagaimana yang kita inginkan dalam menempuh jalan ruhaniyah. Terima kasih. Saudara-saudaraku, tadi telah diberi alamat untuk seluruh Nusantara, lebih dari 70 kota pada Tarekat Nasabatul Khalidiyah Al-Mahdiyah ini. Kami tidak mengaku-ngaku yang paling asli dan paling baik, tapi kami bisa menjelaskan. Ya, ngoten nggih. Kami tidak mengaku-ngaku yang paling baik, yang paling segalanya, paling nomor satu, itu tidak. Tapi kami bisa menjelaskan secara ilmiah tentang tarekat dan tentang kemursidan. Nah, itulah. Karena mursyid itu ada khalifah Allah dan Rasulullah, sehingga dia mempunyai standar sebagaimana wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitabul hikmah, yang bisa membersihkan dosa dan karma, yang bisa menunjukkan jalan yang lurus dan memberi pengetahuan secara laduni, dan kita telah itu merasakan sendiri ya. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.